Salam jumpa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Kiranya semua dalam kondisi baik dan sehat, dan kita bersyukur boleh berjumpa bersama dalam waktu teduh. Kita akan menyiapkan firman Tuhan Keluaran 6 ayat 1 sampai 12 di edisi Kamis 3 Maret 2022. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur. Tuhan mengaruniakan kesempatan, mengaruniakan hari ini, dan kami boleh sujud di hadapan-Mu, boleh rindu mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, perlengkapi kami dengan kasih-Mu Bapa, dan firman ini sungguh-sungguh kami mengerti, dimampukan untuk melakukannya dengan baik dalam hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Amin. Firman Tuhan. Pergilah dan bebaskanlah, tema kita saat ini. Pada bulan Januari tahun 2020, bangsa kita dikagetkan dengan berita bahwa ada seorang nelayan yang bernama Muhammad Farhan yang disandra oleh kelompok milisi di Filipina. Pemerintah Indonesia mengupayakan bagaimana Muhammad Farhan bisa dibebaskan. Kemudian melalui Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Filipina, sehingga pemerintah Filipina memerintahkan pasukan militernya untuk membebaskan Muhammad Farhan. Perbudakan di Mesir adalah perbudakan yang terburuk dan terberat yang pernah dialami bangsa Israel. Dan itu membuat Tuhan prihatin atas keadaan mereka. Allah memulai pembebasan itu dengan memanggil Musa untuk pergi berbicara dengan orang Israel dan juga Firaun di Mesir atas apa yang Tuhan akan lakukan. Allah terlebih dahulu meyakinkan Musa siapa dia, karena ia tahu bahwa bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, serta seperti apa Firaun yang nantinya akan dihadapinya. Pilihan, panggilan, dan pengutusan itu tidak disia-siakan oleh Musa. Ia pergi lalu berbicara dengan orang Israel dan juga kepada Firaun. Sekalipun bangsa Israel dan juga Firaun, bangsa Israel tidak mendengarkan dia karena keputusan mereka, keputusasaan
mereka. Musa tidak putus asa. Ia terus berbicara kepada bangsa itu dan kepada Firaun. Memperhatikan keadaan sekarang, dosa merajalela di mana-mana, sinkretisme, perjudian dalam berbagai bentuk, persinahan, korupsi, pencurian dalam berbagai modus, baik oleh pejabat maupun oleh rakyat bangsa ini. Sebagai imamat orang percaya, kita dipilih, dipanggil, dan diutus untuk melakukan pembebasan agar supaya dunia ini kembali dipulihkan oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu selalu memberikan pengajaran yang baik bagi kami. Kami adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan diutus Tuhan untuk terus menyuarakan kebenaran Tuhan, bahkan menyatakan pembebasan bagi dunia ini. Kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang memimpin kami sehingga apa yang kami kerjakan untuk membebaskan dunia ini dipulihkan oleh Allah dan boleh terjadi dalam kuasa dan kasih-Mu. Berkati persiaran kami hari ini, bekerja, berusaha, melakukan tugas-tugas, aktivitas pelayanan. Naungi kami dengan kasih-Mu dan jauhkan dari gangguan. Pemerintah kami yang terus mengatasi COVID, Tuhan berkati, dan semua berjalan dalam bingkai kasih-Mu dan wabah ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Berkati umat-Mu, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sakit, sembuhkan, berduka, hiburkan, sadarkan yang lalai, topang yang mengalami kehancuran, mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan, perkara-perkara dan pergumulan yang berat. Kasih-Mu melingkupi mereka. Juga topang orang tua kami menikmati hari tua. Biarlah mereka tetap sehat dan bersuka cita. Bersyukur dengan saudara-saudara yang berulang tahun, menikmati karya Allah, pengasihan Allah, keberhasilan yang mereka alami. Biarlah Tuhan sempurnakan dan menjadi sukacita yang luar biasa anak-anak-Mu. Jagalah hidup kami hari ini, bingkai kami dengan kasih-Mu, kami lewati dengan baik. Inilah doa syukur dan syafaat kami pagi hari ini. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian waktu teduh bersama, Tuhan dipermuliakan. Selamat pagi.